Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Clay yang sedang membersihkan sarang tawon. Setelah selesai, dia langsung memberitahukannya kepada si ibu pemilik rumah. Diketahui nama si ibu ini adalah Nyonya Parker. Di sini, mereka berdua saling mengucapkan terima kasih. Nyonya Parker mengucapkan terima kasih karena Clay sudah selalu membantunya, sedangkan Clay di sini berterima kasih karena Nyonya Parker sudah memberikan izin untuk dirinya tinggal di sebuah gudang kosong miliknya. Them in there just like that? I'll stay right here, thank you. I just wanted to thank you. No one's ever taken care of me before. Siang harinya saat Nyonya Parker sedang bekerja, tiba-tiba di laptopnya muncul sebuah peringatan kalau laptopnya itu sudah terkena sebuah virus. Dan untuk menghapus virus tersebut, silakan menghubungi nomor yang ada di sebuah peringatannya. Nyonya Parker yang bisa disebut gaptek, dia pun langsung mempercayai iklan tersebut dan menghubungi nomor yang tertera. Setelah terhubung, Nyonya Parker diarahkan oleh seorang pria bernama Garnet. Di sini Nyonya Parker diarahkan untuk mendownload dan juga melakukan login di sebuah software dengan diiming-imingi kalau virusnya akan hilang. Namun bukannya hilang, di sini Nyonya Parker malah kehilangan akses laptopnya, di mana akses laptop Nyonya Parker saat ini dikendalikan oleh Garnet dan juga komplotannya. Terlihat Garnet sangat senang ketika mengetahui kalau di dalamnya ada m-banking dengan jumlah uang yang sangat amat besar. Tanpa ampun, Garnet dan juga komplotannya langsung menggesek semua uang yang dimiliki oleh Nyonya Parker tersebut. Dan terungkap fakta kalau semua uang itu bukan milik Nyonya Parker, tetapi milik badan asosiasi amal yang Nyonya Parker kelola. Di waktu yang sama pula, terlihat Clay yang sedang sibuk memanen madu dari para lebahnya. Dia berniat untuk memberikan sedikit hasil panen tersebut kepada Nyonya Parker sebagai rasa terima kasih. Namun saat Clay datang ke rumah Nyonya Parker, dia sangat terkejut melihat Nyonya Parker sudah tidak bernyawa. Mungkin di sini Nyonya Parker yang merasa bersalah karena seluruh uang dari badan amal yang dia urus malah raib di gondol penipu, sehingga dia pun memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tepat saat Clay tercengang, anak kandung Nyonya Parker yang bernama Verona datang. Diketahui kalau Verona ini adalah salah satu anggota FBI. Di sini Verona menuduh Clay kalau Clay lah pelaku pembunuhan ibunya. Tidak lama kemudian, polisi datang ke TKP. Setelah diselidiki, mereka menyimpulkan kalau Nyonya Parker mati akibat bunuh diri. Dan mendengarkan hal itu, Verona tetap tidak percaya, bahkan dia meminta para polisi untuk membawa Clay dan kemudian menginterogasinya. Sikap Verona terhadap Clay langsung berubah ketika dia mengetahui kalau rekening ibunya kosong. Dia baru sadar kalau ibunya baru saja kena tipu, dan itulah alasan mengapa Nyonya Parker bunuh diri. Keesokan paginya, Verona menemui Clay yang sebelumnya sudah dibebaskan karena tidak ada bukti kalau Clay adalah pelaku pembunuhan. Di sini Verona memberitahu Clay kalau semalam dia menemukan fakta kalau ibunya telah kena tipu. Hal tersebut menyebabkan semua uang badan amal yang ibunya kelola terkuras habis dan membuat Nyonya Parker memutuskan untuk bundir. Verona sebagai agen FBI, dia sudah meminta para rekannya untuk mencari tahu lokasi dari para penipu itu. Namun dia pesimis bisa memenjarakan mereka karena selama ini para pelaku kasus penipuan seperti ini selalu lolos dari jerat hukum. Sesaat setelah itu, Clay kembali ke peternakannya dan mengambil sebuah ponsel yang telah dia sembunyikan di balik kandang lebah. Di sini dia menghubungi rekannya dan meminta tolong untuk mencari tahu siapa dalang di balik penipuan Nyonya Parker. Dan hanya dalam hitungan jam, rekannya ini sudah berhasil mendapatkan info yang Clay minta. Tidak mau membuang banyak waktu lagi, Clay pun langsung mendatangi gedung tempat para penipu berada. Di sini dia berniat untuk membakar habis gedung tersebut. Terlihat di halaman gedung, Clay menghajar para penjaga. Sesampainya di lantai atas, Clay menyuruh mereka untuk mengikuti kata-katanya. Di sini Clay menyuruh mereka berjanji untuk diri mereka sendiri kalau mereka tidak akan mengulangi perbuatan penipuan tersebut. Terlihat Clay langsung menghajar seseorang yang menertawakannya. I will never steal from the weak and the vulnerable again. Para pegawai di sana semakin dibuat ketakutan saat melihat Clay yang menuangkan minyak di gedung itu. Mendengar semua keributan itu, Garnet bersama pengawalnya mendatangi lantai gedung tersebut.
Di sini Garnet mengira kalau Clay adalah orang gila, bahkan ketika dia bertanya siapa Clay, Garnet hanya mendapatkan sebuah jawaban kalau Clay adalah seorang The Beekeeper atau si peternak lebah. Garnet yang geram langsung menyuruh para pengawalnya untuk menghajar Clay. Setelah Clay mengalahkan mereka semua, dia pun langsung memasang sebuah bom yang dimodifikasi, di mana saat ada seorang calon korban yang menelpon ke nomor para penipu, maka bom itu akan otomatis meledak. Setelah kejadian itu, Garnet langsung menelpon bosnya yang bernama Derek. Dia menceritakan betapa mengerikannya si Clay yang mampu menghabisi para pengawalnya dan juga membakar habis gedung kerja mereka. Derek yang mendengarkan hal itu, dia pun langsung menyuruh Garnet agar menyewa beberapa gangster untuk menghabisi Clay. Tidak berselang lama, Verona dan juga beberapa anggota FBI datang ke TKP, namun mereka tidak berhasil menemukan petunjuk siapa si pengebom tersebut. Tidak lama kemudian, Garnet bersama para gangster yang dia sewa telah berhasil menemukan tempat tinggal Clay. Terlihat Garnet CS yang menghancurkan seluruh kandang lebah si Clay. Setelah itu, mereka pun masuk dan berencana untuk membalas dendam. Tanpa basa-basi, mereka langsung menembak secara membabi buta sambil berharap kalau Clay akan tewas terkena tembakan tersebut. Namun di sini, Clay malah berhasil membunuh mereka satu persatu hingga Clay pun hanya menyisakan si Garnet seorang diri. Sementara di sisi lain terlihat Verona yang telah melakukan penyelidikan lebih jauh. Di sini dia menyadari kalau gedung yang terbakar karena sebuah ledakan merupakan markas para penipu yang telah menyebabkan ibunya tewas. Di tengah interogasinya itu, dia mendapatkan kabar kalau gedung di samping rumah ibunya telah terbakar. Para FBI pun langsung bergegas ke sana. Terlihat para FBI menemukan beberapa mayat yang telah hangus terbakar, dan setelah diidentifikasi, ternyata salah satu mayatnya merupakan karyawan dari Garnet. Menurut keterangan para saksi yang menyebut si pelaku mengatakan kalau dirinya itu adalah si peternak lebah, FBI pun menyimpulkan kalau pelaku kejadian itu adalah Clay. Di sisi lain, terlihat Garnet yang menangis akibat kehilangan beberapa jari lengannya. Di sini dia mengabari Derek kalau aksi mereka berujung bencana. Dan mendengarkan hal itu, Derek pun semakin penasaran siapa satu orang yang berani menghancurkan salah satu pilar bisnisnya. Garnet hanya bisa menjawab kalau dia hanya tahu jika Clay adalah seorang peternak lebah. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Clay muncul dan menghabisi Garnet. Like protecting the hive or something. Oh! Karena teleponnya masih terhubung, di sini Clay berjanji akan membunuh si Derek. Mendengarkan hal itu, Derek pun menjadi panik. Dan kemudian dia pun meminta bantuan kepada salah satu komisaris perusahaannya yang bernama Wallace. Diketahui kalau Wallace adalah mantan petinggi CIA. Tetapi di sini Wallace langsung ketakutan saat tahu kalau si pelaku menyebut dirinya seorang The Beekeeper. Wallace bilang kalau nyawa Derek tidak akan bisa diselamatkan jika Clay benar-benar seorang The Beekeeper. Di waktu yang sama, Nyonya Verona dan juga rekannya juga sedang mencari informasi tentang si Clay. Di sini mereka merasa aneh tentang identitas Clay yang sebenarnya, karena di database FBI tidak ada sedikit pun tentang Clay. Di tengah perbincangan itu, mereka dikagetkan dengan kabar kalau mayat Garnet ditemukan di sebuah sungai. Hal itu membuat mereka semakin yakin kalau Clay bukanlah orang sembarangan. Kita pun kembali kepada Wallace yang saat ini dimintai tolong oleh ibu Derek yang ternyata seorang presiden. Wallace yang awalnya tidak mau ikut campur tentang masalah yang dihadapi si Derek, sekarang mau tidak mau dia pun harus ikut terlibat. Kemudian Wallace menelpon seorang direktur CIA yang saat ini menjabat. Di sini Wallace mengkonfirmasi apakah ada anggota The Beekeeper yang bernama Clay. Sang direktur yang mendengar The Beekeeper menjadi sedikit panik.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, sang direktur menghubungi Wallace dan memberitahukannya. Dia mengatakan kalau Clay dulu pernah tercatat menjadi seorang The Beekeeper, namun saat ini dia telah pensiun. Untuk membantu mengatasi masalah si Wallace dalam membunuh si Clay, sang direktur telah mengirimkan seorang anggota The Beekeeper yang belum lama ini dia rekrut. Di sisi lain, terlihat Clay yang sedang mengisi bensin di sebuah pom mini. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang The Beekeeper yang dikirim oleh direktur CIA dan juga Wallace. Pertarungan antara Clay dan juga Beekeeper muda itu pun tidak terhindarkan. Sebelum pergi, terlihat Clay yang memotong jarinya terlebih dahulu. Tidak berselang lama, si direktur menghubungi si Wallace. Dia mengabari kalau The Beekeeper muda yang dia kirim kini telah tewas. Di sini dia mengatakan kalau dirinya tidak mau ikut campur lebih jauh lagi. Wallace yang mendengarkan hal itu menjadi semakin ketakutan. Keesokan harinya terlihat Wallace yang menyewa para mantan pasukan khusus terbaik Amerika untuk menjaga sebuah gedung pusat para penipu. Di sini Wallace menjelaskan kalau lawannya adalah seorang The Beekeeper. Dia menjelaskan kalau The Beekeeper adalah sebuah program rahasia dari pemerintah. Tugas utama The Beekeeper adalah untuk menegakkan keadilan secara independen di luar sistem formal saat pemerintah gagal mengatasi suatu kejahatan besar. Maka The Beekeeper diberi kewenangan untuk mengatasinya sekalipun harus melakukan pembunuhan. Di sisi lain terlihat Verona dan juga rekannya yang mendatangi TKP pertarungan Clay semalam. Di sini mereka menemukan beberapa hal menarik. Salah satunya jasad yang tidak diketahui identitasnya. Hal ini sama seperti Clay yang tidak ada jejak data tentang hidupnya. Singkat cerita, Verona dan juga rekannya dipanggil oleh salah satu petinggi FBI. Terlihat Verona yang memaparkan hasil investigasinya semalaman ini. Dia yakin dan juga percaya kalau Clay akan datang ke sebuah kantor pusat tempat para penipu beroperasi. Dia juga mengatakan kalau Clay pasti datang dan membakarnya agar para penipu tidak bisa melakukan kejahatan kembali. Di sini Verona meminta FBI untuk mengirimkan bantuan tim SWAT ke lokasi. Di waktu yang sama terlihat Clay yang mampir ke markas The Beekeeper. Di sana terlihat berbagai macam senjata serta sebuah komputer khusus yang bisa mencari lokasi kantor pusat dari para penipu yang terletak di Boston. Sementara itu di gedung pusat para penipu, terlihat para tim SWAT dari FBI dan juga para mantan pasukan khusus yang Wallace sewa datang ke tempat tersebut. Di sini mereka membagi tugas, tim SWAT berjaga di bawah, sementara para mantan pasukan khusus di atas. Ketika tim SWAT sedang briefing bagaimana cara untuk menangkap si Clay, tiba-tiba Clay datang dan ikut nimbrung. Tanpa basa-basi di sini Clay langsung menghabisi tim SWAT. Back entrance is into this place. Hey, there's no other entrance. Setelah itu, Clay pun langsung masuk ke dalam gedung. Di waktu yang sama terlihat pegawai Derek yang berdebat dengan mantan seorang pasukan khusus. Di sini sang manajer kekeh tidak ingin menghentikan pekerjaannya sekalipun keadaan sedang genting. Bahkan dia menelpon Derek untuk membantunya bilang ke mantan pasukan khusus agar membiarkan mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka itu. Mau tidak mau, para mantan pasukan khusus ini pun membiarkan mereka dan dia memutuskan untuk berjaga di depan. Namun ternyata Clay sudah berhasil masuk ke ruangan tersebut dan berbaur dengan para pegawai si Derek. And he told me to send everyone home. Clear, Mr. Pettis? Didn't this character already burn? Mendengarkan suara keributan, para mantan pasukan khusus kembali masuk. Di sini mereka langsung menembak Clay. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Clay pun segera bersembunyi. Namun saat ada kesempatan, Clay langsung menghabisi mereka.
Bahkan ketua dari pasukan khusus itu pun berhasil Clay habisi. Karena jumlah musuh masih cukup banyak, Clay mulai memasang sebuah perangkap dan menghabisi mereka dengan perangkap yang sudah dia pasang. Verona dan juga para anggota FBI yang berada di lantai bawah benar-benar dibuat tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di sisi lain terlihat Clay yang kembali masuk ke ruangan tempat para penipu menjalankan aksinya. Di sini Clay mengincar si manajer perusahaan. Dia ingin tahu siapa dalang sebenarnya di balik penipuan ini. Sang manajer yang tidak tahan dengan siksaan dari Clay, dia pun langsung memberitahukan kalau dalangnya adalah si Derek. Di sini Verona sempat memergoki Clay, bahkan dia berani meminta Clay untuk menyerahkan diri. Mendengarkan hal itu, Clay menjawab kalau orang-orang yang akan dia adili bukanlah orang yang bisa diadili dengan pengadilan, karena mereka dapat membeli sebuah hukum, maka dia akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Wallace yang mengetahui kalau para pasukan khusus yang dia sewa telah tewas, dia bilang kalau satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan Derek adalah dengan bersembunyi di balik kekuasaan ibunya yang seorang presiden. Verona dan juga rekannya kini menyadari kalau Derek lah yang akan menjadi target selanjutnya dari Clay. Dia pun langsung memberitahu pemimpin FBI akan hal tersebut. Penyelidikan dari Verona pun tidak sampai di sana. Dia juga berhasil mengetahui kalau ternyata hasil keuntungan perusahaan scam dari Derek itu sebagian untuk membiayai dana kampanye ibu Derek sewaktu menjadi calon presiden. Karena hal ini jadi tidak menutup kemungkinan kalau Clay akan menghabisi nyawa presiden yang ikut menikmati uang haram. Keesokan harinya terlihat di kediaman presiden sudah dijaga ketat oleh banyak sekali pasukan bersenjata. Terlihat Wallace yang menyewa seorang pembunuh bayaran yang bernama Lazarus. Hal ini karena dia khawatir kalau semua pasukan yang berjaga tidak akan mampu menghentikan si Clay. Perlu diketahui kalau si Lazarus ini pernah membunuh seorang The Beekeeper, walaupun dia harus membayarnya dengan kehilangan satu kaki. Sementara itu terlihat Clay yang sedang menerobos masuk lewat saluran air. Setelah itu dia menyelinap ke bawah mobil. Tujuan Clay ke bawah mobil bukan untuk langsung masuk, namun tujuannya adalah untuk mengambil baju petugas pemeriksaan yang memeriksa mobil tersebut. Di sini Clay yang sudah menyamar sebagai petugas, dia pun memasang beberapa bom. Perlu diketahui kalau di dalam rumah ibu presiden sedang ada acara pesta para pejabat elit. Terlihat pula Derek yang sedang asyik mengobrol dengan para tamu. Lalu dia dihampiri oleh ibunya dan diajak bertemu dengan seorang petinggi FBI. Di sini sang ibu baru mengetahui kalau sumber dana yang diberikan oleh Derek adalah hasil dari menipu. Terlihat kalau sang ibu sangat kecewa terhadap anaknya tersebut. Sementara di luar terlihat Clay yang memancing semua orang untuk menyadari keberadaannya. Di sini semua orang pun menjadi sangat panik. Mereka penasaran bagaimana cara Clay bisa masuk ke dalam gedung yang sudah dijaga ketat. Dengan santainya Clay berjalan ke taman dan memancing mereka untuk mengikuti dan berkumpul di taman. Terlihat di sini Lazarus akan menembak mati Clay, namun tiba-tiba setelah itu Clay pun bergegas pergi ke ruangan tempat Derek dan juga ibunya berada. Kalaupun jalan menuju ruangan tersebut sangat ketat dijaga, di sini Clay pun berhasil menghabisi mereka semua. Di ruangan tersebut terlihat Derek dan juga ibunya yang masih berdebat tentang usaha penipuan Derek. Ternyata ibu Derek adalah seorang presiden yang jujur. Dia mengatakan kalau Derek harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya meskipun reputasi dirinya nanti akan hancur. Di tengah perjalanan Clay menuju ruangan Derek dan juga ibunya, dia pun dihadang lagi oleh Lazarus. Pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan.
Sesaat sebelum masuk ke ruangan Derek, di sini Clay dihampiri oleh Wallace. Ternyata mereka ini adalah kenalan lama. Terlihat Wallace yang mencoba untuk menghentikan Clay. Namun Clay mengatakan kalau ini bukan hanya tentang tugas dia sebagai The Beekeeper, namun ini adalah masalah personal karena Derek secara tidak langsung telah membunuh orang yang berharga baginya. Di dalam ruangan, Derek yang merasa disudutkan, dia pun langsung membunuh seorang petinggi FBI karena takut dipenjara. Tidak berselang lama, Clay pun berhasil masuk ke ruangan tersebut. Di sini Derek yang ketakutan, dia malah menjadikan ibunya sebagai tameng hidup. Namun bukan Clay namanya jika dia tidak bisa membunuh Derek sekalipun dalam posisi seperti itu. Bye, Mom. Setelah merasa puas membunuh Derek, Clay langsung kabur dari sana. Di sini terlihat Verona yang sudah mengarahkan senjatanya ke Clay. Namun dia mengurungkan niatnya karena sadar kalau hanya Clay lah yang dapat menegakkan keadilan sekaligus membalaskan kematian ibunya. Setelah kejadian itu, Clay pergi ke pinggir pantai. Ternyata dia telah menyimpan berbagai peralatan menyelam. Semenjak saat itu, Clay pun menghilang ke dasar laut. Dan film pun bersambung sampai di sini.